Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A yang sudah siap untuk belajar ya. Kali ini pelajaran PPKN bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mohon disimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tetap selalu sehat, tetap selalu semangat, salam Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk itu, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa, akan Pak Guru pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah berkaitan dengan yang sudah kita bahas sebelumnya di bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila di sidang pertama BPUPKI ya. Nah, jadi ini lanjutan sidang BPUPKI yang kedua kaitannya dengan rancangan undang-undang ya. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya saya sampaikan dulu untuk petunjuk kalian bisa membuka buku paket PPKN kelas 7 halaman 63 sampai dengan 67 ya. Kemudian mengenai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, pada saat ini, pada pertemuan ini kita akan memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, kalian mampu menjelaskan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mampu menyajikan tulisan singkat tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke materi. Nah, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas dulu yang perumusan. Nah, di situ ada ayo kita bangun kesadaran berkonstitusi. Apa sih arti konstitusi itu? Mungkin kalian yang sudah pernah mendengar atau belum pernah sama sekali. Nah, tolong diperhatikan video ini sebelum kita jauh melangkah kepada materi yang kaitannya dengan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Apa itu konstitusi? Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu constitution ya. Constitution yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi karena Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdemokrasi, negara yang ada menjunjung tinggi segala aturan hukum, maka Indonesia disebut juga adalah
negara yang berkonstitusi, ya, berkonstitusi, yaitu ada undang-undang dasar atau hukum dasar di dalamnya untuk mengatur segala bentuk kegiatan pemerintahan sampai kegiatan di lingkungan masyarakat, ya. Nah, next. Baik, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, konstitusi sekali lagi adalah hukum dasar. Hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus sesuai dengan hukum dasar atau tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi terbagi menjadi dua, ya. Ada konstitusi tertulis. Tertulis di sini adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, contohnya konstitusi tidak tertulis ini biasanya ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengambil keputusan. Itu biasanya menggunakan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu ya, itu yang dimaksud contoh konstitusi tidak tertulis. Kemudian ada yang berkaitan dengan negara yang menganut paham konstitusionalisme, termasuk Indonesia. Ya, Indonesia menganut paham ini, paham konstitusionalisme atau menganut hukum dasar negara. Dalam sebuah negara ada hukum dasar atau aturan yang harus dijalankan. Itu ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Maksudnya, kedaulatan berada di tangan rakyat ini adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, jadi kita contohkan pada saat pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan calon legislatif, pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, tingkat provinsi, dan bupati, itu dilakukan secara umum dan dalam kegiatan pemilihan umum, ya, dalam kegiatan pemilihan umum 5 tahun sekali, 1 periode. Nah, di situ rakyat berhak memberikan suara yang terbanyak sesuai dengan hati nuraninya masing-masing untuk memilih siapa yang memang menjadi sesuai yang diinginkan dalam memimpin sebuah negara, ya. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat ini maksudnya adalah kekuasaan di tangan rakyat. Dan itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ada aturan hukum dasar yang mengatur itu, ya. Kemudian kita membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Itu kemarin di pembahasan sebelumnya. Sidang kedua BPUPKI itu dilaksanakan tanggal 10 Juli sampai
17 Juli ya. Jadi sidang kedua BPUPKI itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, di sini ada peristiwa atau kegiatan yang dilakukan para pemimpin kita pada saat itu dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, kemudian sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dibentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Nah, ini menyepakati antara lain tentang lambang negara. Lambang negara kita apa? Itu ya. Lambang negara kita burung Garuda atau Pancasila, kemudian bendera merah putih juga termasuk dalam Undang-Undang Lambang Negara atau ketentuan lambang negara. Beserta ukuran-ukuran bendera itu ada di Undang-Undang Negara tentang lambang negara ya. Kemudian negara kesatuan. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan yang berbentuk kesatuan ya. Bentuk kesatuan. Jadi menyatu walaupun berbeda-beda suku, bangsa, ras, dan agama, kita itu menjadi negara kesatuan, satu ya, satu. Kemudian sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis ini berarti dia banyak ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR ini di dalamnya juga ada DPR dan anggota legislatif, itu termasuk MPR ya. Dan membentuk panitia penghalus bahasa karena pada saat perumusan undang-undang itu tidak langsung disetujui, jadi harus dihaluskan dulu bahasanya supaya masyarakat atau rakyat itu memahami tentang isi undang-undang ya. Jadi seperti itu. Kemudian di hari berikutnya pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI tadi mengadakan sidang dengan agenda. Ini yang kedua ya, hari kedua. Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Jadi pernyataan kemerdekaan itu termasuk tentang apa yang nanti disampaikan di dalam pernyataan kemerdekaan. Nah, contohnya teks proklamasi. Teks proklamasi itu bagian dari pernyataan kemerdekaan. Nah, apa hubungannya teks proklamasi dengan pembukaan? Itu ada kesamaan, yaitu menyatakan kemerdekaan. Tetapi di pembukaan Undang-Undang Dasar itu pernyataan kemerdekaan secara terperinci. Ya, terperinci dari alinea 1 sampai alinea 4 ya, itu masing-masing ada maknanya. Di hari berikutnya pada tanggal 15 Juli BPUPKI juga sedang membahas tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, ini rancangannya dulu sebelum menjadi undang-undang, dirancang dulu yang disebut dengan RUU D ya, rancangan dirancang dulu,
nanti akan dibahas dan disetujui ya, tanggal 15 Juli. Nah, di tanggal 16 Juli sidang BPUPKI, naskah undang-undang tadi atau rancangan undang-undang tadi akhirnya diterima dengan suara bulat, artinya disetujui oleh setiap anggota dengan diterimanya usulan dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air ya. Nah, di situ di tanggal 16 itu juga ada sedikit pidato dari Pak Supomo ya, Supomo, betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Nah, ada kutipan di sini, ada kutipan pada saat sidang tersebut, yaitu Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari. Nah, ini ada kutipan sedikit dari Supomo ya kepada ketua pada saat itu. Nah, itu tadi materi tentang perumusan undang-undang. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dijalani dalam proses penyusunan undang-undang. Jadi tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapan penting yang harus dipahami seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah dirumuskan, kita masuk ke pembahasan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk lagi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI melaksanakan sidang pertama, menghasilkan poin pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi sudah dibahas pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dan disahkan ya, disahkan. Kemudian poin kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden secara langsung, tidak melewati pemilihan umum, karena beliau berdua adalah salah satu tokoh kemerdekaan yang sangat berpengaruh terhadap bangsa ini, sehingga penetapan secara langsung sebagai presiden dan wakil presiden.
Poin ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP. Tugasnya apa? Membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan. Kalau sekarang mungkin menteri ya, kementerian, menteri-menteri dalam satu kabinet. Kabinet itu adalah susunan ya, susunan pemerintahan yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, itu yang menjalankan pemerintahan. Nah, Undang-Undang Dasar sudah disahkan pada saat sidang pertama PPKI. PPKI itu sering juga diistilahkan dengan Dokuritsu Junbi Inkai ya. Nah, atau Dokuritsu Junbi Tosakai, sama ya. Nah, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan. Tadi ya, PPKI sudah melakukan sidang, rumusan pembukaan atau naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang keduanya. Tadi sidang pertama, sekarang ini hasil sidang kedua PPKI. Apa saja yang menjadi perubahan dalam rumusan pembukaan ya? Nah, kita lihat yang pertama, kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Jadi sebelum adanya kata pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada mukaddimah. Mukaddimah itu di dalamnya ada Pancasila ya. Ada Piagam Jakarta pada waktu itu. Piagam Jakarta yang sila pertamanya itu negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kenapa itu dirubah? Karena pada saat itu ada beberapa bagian wilayah Indonesia, yaitu Indonesia bagian timur, itu memprotes. Mengapa di sila pertama itu berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan pada saat itu agama tidak hanya Islam ya. Agama tidak hanya Islam. Bagaimana dengan agama yang lain? Nah, sehingga itu menjadi perdebatan, dan di sidang PPKI yang kedua dibahas dan memang diterima karena kaitannya dengan kepribadian bangsa yang menjadi banyak perbedaan ya. Banyak ciri khas bangsa kita adalah ragam ya, beragam dan banyaknya perbedaan. Corak, ciri khas suku, agama, ras, dan agama. Suku, sara ya, suku, agama, dan ras. Tuh, suku, agama, dan ras. Sehingga dirubahlah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, atau negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi sebelum dirubah di pasal 28 itu masih yang lama, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga dirubah atau diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, atau yang sering kita dengarkan atau bahkan kita sudah hafal, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena ketuhanan yang Maha Esa itu sifatnya umum di setiap agama,
pasti adanya Tuhan, mengakui adanya Tuhan dengan mengakui adanya Tuhan diwujudkan dengan meyakini satu agama. Dengan agama itu kita melaksanakan perintah dan larangannya dengan cara ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Nah, masih di sini ada perubahan pasal Undang-Undang pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bunyinya apa? Bunyinya Presiden ialah, ini sebelum dirubah ya, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, sehingga dirubah lagi pasal 6 ini yang bunyinya Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Sekarang dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli, ya. Presiden adalah orang Indonesia asli. Karena apa? Sebagai seorang pemimpin tidak harus memiliki agama Islam. Jadi setiap agama pun berhak menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi sampai sekarang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini jadi hasil sidang PPKI yang dirubah juga, yaitu tentang rancangan batang tubuh undang-undang dan rumusan pembukaan, ya. Lanjut, referensi. Ya, referensinya dari buku siswa, ya, mungkin tadi sudah kalian miliki, kelas 7 Pendidikan Pancasila, kemudian internet, ya. Internet bagian dari referensi dalam membuat video ini. Nah, ada rangkuman yang sudah tadi disampaikan, dibahas. Nanti kalian bisa baca. Nanti di akhir ada evaluasi, ya, ada evaluasi apa yang sudah disampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kalian kumpulkan tugas sesuai dengan evaluasi. Ini adalah rangkuman yang tadi sudah Pak Guru bahas. Tinggal kalian baca, buku paket sudah ada, ya, rangkuman. Nah, evaluasi setelah kalian mendengarkan atau memahami tentang pembahasan tadi, kalian Pak Guru tugaskan untuk menjawab soal, ya, soal esai. Nanti pertemuan berikutnya bisa dikumpulkan. Oke, mungkin itu pembahasan kita saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, dan tidak lupa jaga selalu kesehatan dan terus belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah lagi. Terima kasih.